Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma. Surat ke-13 ayat 19. Ada beberapa ayat nanti untuk beberapa kali pertemuan. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Apakah orang yang tahu sesungguhnya yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu adalah hak. Kaman wa a'ma, seperti orang yang buta. Innama, sesungguhnya hanyalah yatadzakkaru, yang bisa mengambil pelajaran, ulul albab, orang yang berakal. Alladzina yufuna bi'ahdillah, yaitu orang-orang yang menyempurnakan, menunaikan janjinya dengan Allah. Wala yanqudunal mitsaq, dan tidak memutuskan tali perjanjian. Dua ayat dulu ya. Orang-orang yang tahu bahwa Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad itu adalah al-haq, kebenaran. Apakah sama dengan orang yang buta? Di sini lawan katanya tidak dengan ungkapan jahlun, jahil, tapi a'ma, buta. Tentu yang dimaksud adalah buta hatinya, buta penglihatan hatinya. Karena Abu Jahal tahu bahwa yang dibacakan oleh Muhammad itu benar. Dan mereka juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuat seperti yang dibacakan oleh Muhammad. Tapi mereka tetap menolak. Jadi buta mata hatinya. Ini lebih berat daripada buta mata dohir. Buta mata hatinya, tidak buta mata dohirnya, ini merusak. Sebab mata dohir
digunakan, dikendalikan oleh hati yang buta. Jadi kebenaran yang nampak itu sudah tidak akan ditolerir lagi. Tidak bisa melihat dengan hati. Inilah akibatnya, kalau sudah buta tidak bisa dan tidak mau untuk melaksanakan kebenaran. Sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang menurut ilmu saja salah tapi terjadi. Jadi 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 5 nya, 2 tambah 2 3 baik, gitu sekarang itu kan. Jadi kebenaran itu sudah tidak lagi menjadi patokan. Ini yang terjadi sekarang. Orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran hanyalah ulul albab, yaitu orang-orang yang sudah tetap hatinya di dalam kebenaran tadi. Karena ada fuad, ada kolbun, ada lubun. Fuad jamannya afidah, kolbun jamannya qulub, dan lubun jamannya albab. Jadi masuk ke dalam hati baru muncul, ada yang padam lagi, hanya sepintas. Ada yang masuk ke dalam hati kemudian menjadi pertimbangan, ya atau tidak, benar atau tidak, kolbun itu. Sumia kolbu korban likasroti taqallubihi, dinamakan kolbun karena sering bolak-balik, ya atau tidak, terima atau tidak. Ketika sudah masuk dalam hati dan ini benar, tidak lepas lagi, tidak goyah lagi, nah ini namanya lubun, jamannya albab. Karena itu Rasul mengajarkan doa, sebab kadang-kadang mestinya sudah lubun, terpengaruh jadi kolbun lagi, bolak-balik lagi. Doanya dari Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang Maha Agung, yang membulak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Gitu. Sudah saya terangkan, iman bagaikan tiang yang berdiri, perlu penopang, karena sering dihantam oleh fitnah, ujian dengan macam-macamnya, ancaman, rayuan, itu bisa jadi goyah. Banyak yang imannya sudah mulai goyah, ada yang condong, malah ada yang sudah roboh. Karena itu diperlukan penopang. Penopangnya ada 4 ya. 1, sabar. 2, yakin. 3, adil. 4, jihad. Ada juga yang menyebut zuhdun. Ini penopangnya. Sebab jika tidak ditopang, malah penopangnya mesti dari 4 arah tadi. Insya Allah ini teguh.
Karena tidak sedikit yang sudah teguh dalam agama malah menjadi kufur, murtad namanya. Yang sudah teguh ada yang mulai goyah lagi dengan kenyataan sekarang ini, tidak sedikit yang goyah. Ada yang goyah karena dirayu oleh jabatan, oleh harta, ada juga karena ancaman. Nah itulah. Tetapi ulul albab teguh karena ini kebenaran. Quran itu dijadikanlah pegangan, dijadikan rujukan, dijadikan tuntunan. Quran itu karena yakin realisasinya adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran, tidak ada lagi keraguan untuk menerima. Itu ulul albab. Tidak ruwet hatinya untuk menerima segala putusan Allah dalam Quran ini, karena yakin benar. Tidak pilih-pilih. Apa yang ditetapkan oleh Allah semuanya diterima, karena itu benar. Nah itu bukti ulul albab. Lalu dilakukanlah. Saya dapat informasi, ada yang menanyakan hadis yang menyatakan jangan meminta jabatan, kamu tidak akan kuat. Tapi kalau diamanati terima, nanti Allah akan membantu. Katanya ini hadis jadul, begitu. Nah, saya pikir kok ada lagi istilah baru. Hadis itu istilahnya derajatnya ada 4, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Ada lagi nih jadul. Yang ingin menjadi pemimpin, ingin jabatan, begitu dengan terang-terangan terbuka. Nah, dibacakan hadis ini, jawabnya jadul. Kedua, hadis itu sahih, berarti sunnah Rasul, berlaku sampai hari kiamatnya gitu weh. Nah, itulah kelihatan karena keinginan bisa jadi goyah itu. Kita berusaha untuk menjadi ulul albab. Bagaimana sifat ulul albab itu apa saja? Alladzina yufuna biahdillah wala yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang menyempurnakan janji dengan Allah, itu buktinya tuh. Tidak memutuskan ikatan perjanjian itu, baik ahdun fitriyun maupun ahdun syar'iyun. Naon ahdun fitriyun itu? Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Rob selain Allah, tidak ada ilah selain Allah. Nah itu ahdun fitriyun, tidak keluar dari tauhid. Ketika melakukan syirik berarti sudah merusak perjanjian dengan Allah. Ahdun fitriyunnya. Itu hati-hati dengan perbuatan-perbuatan syirik. Apapun alasannya, syirik itu haram. Dan dalam Al-Quran seringkali diungkapkan dengan kata-kata syai'an, sedikit pun, sesuatu pun, seorang pun. Tidak gitu. Masih saja ada di masyarakat itu pengaruh Hindu. Lamun ngageleng ucing kudu we dikubur
di boehan, pada sama dengan binatang lain. Ya supaya itu bau kubur saja, tapi jangan akidah ini. Ini syirku namanya. Tama maghrib di, ucing gering ngaliwat, dia rem di ngadadak kecelakaan, terjadi tubrukan, kapaknya digeleng weda, kumaha, ngan tuluy we ini, aya nu ngagorowok. Dasar Persis. Ya kalau bau dikubur lah, tapi ini bukan akidah. Begitu. Ada kerbau kuburannya dibuat mewah. Karena dia menjadi kaya, ini adalah jasa kerbau itu. Tina dipakai ngawuluku teh baretoma. Nepika jadi bengar, bisa nepika meli sawah, lega sawah. Mati itu dikubur dengan kuburan mewah. Berarti di situ ada akidah. Tidak terasa di kita juga kadang-kadang muncul. Saprak lahir budak anu kaopat. Alhamdulillah usaha teh maju. Jadi budak anu tilu mata kamari. Kemudian kanyahan teh beda we. Nah ini sudah mulai masuk unsur syirik. Rizki itu dari Allah dan semuanya baik. Dalam jumlah sedikit, dalam jumlah banyak itu dari Allah dan Allah Maha tahu. Karena itu janganlah muncul syirkun. Tidak boleh. Ada yang jualannya payu, yang satu tidak, lalu tanya, naon cenah samarana? Cek anu dagang nu ieu teh nya biasa we cenah kecap, make lada itu. Lain eta cenah samarana teh. Heuh naon deui cenah. Maksudna teh bacaan jampe. Nah, itulah ya. Syirkun kurma miskin tama musyrik. Jadi bukti ciri ulul albab yang pertama adalah yufuna biahdillah. Tidak melepaskan ikatan janji dengan Allah, tetap saja teguh di situ. Apabila orang teguh memegang janji dengan Allah, ahdun fitriyun, maka ia akan menunaikan janji dengan sesama makhluk karena diperintah oleh Allah. Karena itu, jika mengangkat orang kafir menjadi pemimpin, jangan berharap ia akan menunaikan janjinya. Karena mereka tidak terikat dengan Allah. Inilah banyak tuh ya. Rahasia yang mesti ungkap kenapa mukmin tidak boleh memilih kafir menjadi pemimpin. Jangan berharap ini ditunaikan janji. Kedua, ada yang muslim hanya sekedar pengakuan saja, bukan akidah itu. Jangan berharap ini pun sama. Janji-janji yang dikeluarkan dia sendiri tahu bahwa itu tidak akan dipenuhi. Dan tidak ada yang lebih buruk orang-orang yang melanggar perjanjian, tidak menunaikan janji, kecuali orang yang ketika berjanji saja dia niatnya untuk dilanggar. Hari itu mages janji, kemudian sebagaimana yang dijanjikan tidak terpenuhi, masih mending daripada orang yang sebelum ngomong saja sudah niatnya melanggar. Ini rata-rata calon pemimpin kan begitu, dengan berbagai macam janjinya karena untuk menarik. Dia sendiri tahu itu mual, itu kan lebih buruk itu, ya. Jadi dia mau melanggar sebelum berjanji, termasuk mut'ah, sudah niat untuk pisah sebelum nikah. Itu kan kejahatan itu.
Kade sekarang di Iran dibolehkan lebih pendek lagi waktunya nikah. Kalau dulu pokoknya dibatasi 3 bulan, sekarang mah seminggu boleh, 5 hari boleh. Itu kan pelacuran yang dibungkus dengan aturan. Bayangkan saja, sebelum akad saja, akad itu mengikatkan, sudah niat membongkar, itu kan sudah buruk sekali. Kada bapak menikah, pokok nama, rek saliran. Lamun cek ibu tesok bapak nikah tapi tong lila, tong digugu. Tidak boleh itu niat. Mereka jen bisa, lajen tengi dinan tong lila. Ya itu kan tidak boleh membongkar sebelum mengikatkan. Sudah diikatkan, nah ternyata ada masalah baru dibongkar, itu kan lain lagi. Tapi kalau membongkar sebelum mengikat pentega hati, gus dibuka tali nanti memeditalikan, nah gitu. Maksud Ustaz kumaha gitu lah. Ini kan nikah mutah begitu kan, sudah melepas sebelum akad. Akad itu ikatan. Iya. Karena itu tidak bisa dijadikan pegangan orang-orang semacam itu. Orang-orang yang menyempurnakan janji dan tidak memutuskan ikatan, ahdun syar'iyun, syariat, aturan, karena tahu bahwa syariat Allah itu pasti benar, bukan sekedar mendengar, tetapi terus dibandingkan, dipelajari. Silakan, ada tidak syariat Allah yang salah, syariat Allah yang dolim? Karena itu ulul albab ini menjadi patokan. Ketika muncul aturan-aturan yang tidak sesuai, ya udah tinggalkan saja karena ini yang benar. Ini satu kepastian. Ulul albab tidak ruwet hati menerima segala putusan Allah karena pasti benar. Udah teguh saja di situ. Ada ahdun syar'iyun, ikatan janji yang berupa syariat, tidak akan keluar lagi dari jalan itu. Satu tuh. Syariat itu kan jalan. Dan jalan itu sarana sampainya kepada tujuan. Salah jalan, sesat kan? Nah, aturan Allah disebut syariat karena menjadi jalan menuju kepada keselamatan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Makanya tetap di situ. Tidak mau keluar. Kedua, orang yang tetap memegang syariat Allah, aturan Allah, jiwanya hidup. Karena aturan Allah disebut syariat, sedangkan syariat itu artinya jalan menuju air. Tidak ada dua, mana satu jalan sebagai sarana sampai kepada tujuan, syariat disebutnya. Yang kedua jalan menuju air, sedangkan air itu sangat diperlukan dalam kehidupan. Air berfungsi untuk menghidupkan jiwa. Karena itu selamanya jiwanya hidup. Ketika syariat ditinggalkan, jiwa mulai kering, mati. Kalau sudah mati, biasanya tidak mau diatur. Ngariweuhkeun. Begitu. Mayit minimal kan digotong oleh 4 orang. Ya, mayit mah gotongin kan. Ngagotong teh panopatan. Da ngagotong kuduan maripuh. Ya. Kalau kualitas hidup muslim secara khusus di Indonesia seperti itu, maka sulit bangkit Islam itu. Kenapa? Karena lobating urusanana. Kualitas hidupnya seperti itu. Lobating panguleun.
gitu. Secara umum bangsa ini kalau kualitasnya seperti itu, se-Indonesia akan bangkit. Kenapa? Ya lewat teuing mangulunana tuh. Itu ya. Padahal yang lalintuh di pangulun teh, ini beuki berat ya mah. Pangulun lagi jeung lalintuh mun begang mana-mana leuheung ada hampang, jeung lalintuh. Dengan daging-daging yang tumbuh dari barang haram karena tidak melihat halal dan haram, kebutaan itu akhirnya gemuk menjadi beban. Ya gitulah, mulai teka hati gitu. Karena itu orang ulul albab tahu inilah yang menghidupkan jiwa itu. Inilah jalan kebenaran, makanya tidak dilepas lagi. Kapanpun, dimanapun, walaupun mungkin dianggap ketinggalan dan lain sebagainya, tidak, inilah. Nah itu, kayak itu jiwanya hidup jiwanya, awas mata batinnya, insya Allah. Inilah orang-orang yang berkualitas, yang layak untuk menjadi pemimpin. Cuma jarang yang percaya. Itu sudah diramalkan oleh Rasul. Ketika orang memandang yang buta itu awas, yang awas dipandang buta. Ini zaman sudah terbalik. Yang jujur dipinggirkan, yang tidak jujur dipercaya. Enakan kenyataannya begitu ya. Yang jujur dipinggirkan, yang tidak jujur malah dipercaya. Gitu. Kenapa? Karena sejalan. Rasul mengatakan pemimpin adalah gambaran mayoritas dari rakyatnya. Itu kan? Ya minimal kan 50+1 teh. Nu kitu teh, itu kan. Kan menang itu karena mayoritas 50+. Nah, begitu. Tah kitu mayoritas rakyat teh tingali we pamimpinna itu. Jadi Rasul mengatakan yang memimpin adalah gambaran dari mayoritas yang dipimpin. Iya. Geningan cenah eta nu dipimpin teh cerewet loba ngomong beuki jajan. Eta gambaran salakina bager. Nah, itu ada syar'iyun. Lalu kalau kita rinci, syar'iyun itu yang paling utama dan berulang disebut dalam Quran adalah as-sholatu. Itu ahdun syar'iyun itu. Dari bersucinya, ini sudah terikat kita itu. Karena itu kita bangun bukan mau mencuci muka, tapi mau berwudu. Sebab yang cuci muka belum tentu berwudu, tapi yang berwudu, nah di situ. Makanya kita bangun tuh gitu, untuk bersuci, bukan sekedar mandi, untuk bersuci. Terikat kita itu. Sehingga kita tidak bisa lepas dari ikatan ini, dan ternyata ikatan ini sangat baik, menguntungkan. Seperti tadi, yang cuci muka belum tentu berwudu, tapi yang berwudu pasti cuci muka. Nilainya beda kan? Lebih nilai nanti. Kerek nama sarua, tapi nilai yang berbeda. Ini kita terikat. Tidak ada yang kita tunggu kecuali salat kan? Setelah sholat subuh beraktivitas, duhur, beraktivitas asar, beraktivitas maghrib, beraktivitas lagi isya, dan ada nilai khusus bagi orang yang setelah sholat maghrib menunggu untuk sholat isya. Ini ada. Kalau dulu di zaman Rasulullah kan orang-orang dah datang ke masjid, ke Madinah, sholat berjamaah maghrib, cari cing we ngadaguan isya, tidak pulang.
Malah ada yang tidur-tiduran, ada yang tidurnyaan sampai mendengkur. Lalu sholat isya berjamaah nilainya sama dengan sholat, karena menunggunya itu intidorus sholat. Jadi ada nilai khusus. Jadi ini kita itu mau sholat, untuk mengisi peluang di antara salat itu kita lakukan bekerja, ikhtiar. Tapi intinya ini menunggu salat, jangan dibalik, ya. Nanti salat hanya sekedarnya saja, bukan yang utama begitu. Tetapi kalau fokus kita menunggu salat, ini kita isi waktu untuk bekerja. Tapi fokusnya salat. Nah, begitu. Tapi banyaknya kan terbalik ya. Fokus bekerja, salat mah ya sakasampurna lah. Makanya salatnya tetelila sabab ditunggu ku pagawean. Ada hadis ini bagus ya. Kalau makanan sudah siap di hadapan, makan dulu baru sholat. Tapi bukan berarti tidak boleh kalau sholat, silakan, hanya lebih baik. Kenapa? Supaya sholatnya tidak terganggu. Keur sholat teh kabayangkeun we dahareun. Tuluy we urang keur sholat aya nu dalahar heula. Kadengi, duh ieu hayam tinggal sakeureut deui mending ngagebeg lah. Mending ngagebeg ya. Begitu. Ini yang paling besar. Kemudian ada ikatan-ikatan lainnya, dan Rasul mengatakan sudah mulai putus ikatan-ikatan ini, tinggal sholat. Jadi kekuatan Islam sudah mulai putus, pemerintahan sudah putus lepas. Kemudian yang lainnya tinggal satu lagi, kata Rasul, sholat ini. Kalau putus ya udah hancur semuanya. Karena itu kita pertahankan salat ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan ahdun ini. Dan yakinlah jika berpegang kepada janji Allah, Allah tidak akan menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya, yaitu Allah akan memberikan ajrun kepada orang-orang yang teguh dalam perjanjian dengan Allah, akan memberikan pertolongan, akan memberikan bantuan dan seterusnya, asal tetap berpegang teguh pada tali Allah, janji dengan Allah. Jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilepas, jangan sampai diputuskan. Untuk bagian akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendapat keluhan dari sahabat. Itu wajar, manusiawi. Seakan-akan menagih, mana janji Allah teh, itulah dari keluhan itu. Pertama, ada yang mengeluh kepada Rasul tentang keamanan. Kata Rasul, tunggu, nanti orang berjalan dari Mekah tengah malam sendirian, tidak akan ada yang mengganggu. Sementara kan perampokan nih, perampasan di Mekah, Madinah, karena orang-orangnya banyak yang jahat. Tapi Rasul menyatakan nanti tunggu saatnya. Orang berjalan dari Mekah ke Madinah sendirian tengah malam, tidak akan ada yang mengganggu. Ini kan ada mesti sabar menunggu ini proses. Lalu Rasul terus sebarkan ajaran yang benar, sebarkan ajaran bahwa kehormatan itu adalah dari usaha yang halal dan seterusnya. Akhirnya orang menahan diri, jadi tidak pakai polisi, tapi di dalam dirinya sudah ada
Itu kan lebih ringan daripada harus memasang polisi keamanan. Jelmana jarak atas itu. Anggernya kejahatan terjadi karena jumlahnya juga sedikit, tidak sesuai. Tambah jelmana tepan di pagar teh lain mundur malah dijejak. Pagar nanti dijejak kayak dia naik gitu kan. Tapi kalau sudah dipagar dalam hatinya melihat pagar rusak itu dibetulkan. Sementara aina pan di alusan pagarnya kena naik, meloncor, namanya tungkul. Tapi kalau hidup jiwanya, jangankan pagar yang bagus, yang butut wae mua, nak malah diomean. Tak itu beda sampai. Ya, gitulah ya. Mudah-mudahan ini untuk kita dulu lah ya, menjadi mir'ah bagi yang lain, yaitu adalah meyakini bahwa yang diturunkan Allah itu kebenaran. Tidak ada kebenaran selain kebenaran dari Allah. Wa ma siwallahu fahuwa batil. Apa yang datang bukan dari Allah itu adalah kebatilan. Kedua, kita usahakan menunaikan janji dengan Allah, ahdun fitriyun, yaitu tauhid. Jangan sampai rusak, jangan sampai terkotori, tercemari dengan syirik. Yang kedua, kita berusaha menunaikan ahdun syar'iyun, yaitu kita sudah terikat untuk melaksanakan aturan-aturan Allah, karena yakin itulah jalan menuju keselamatan dan itulah yang menghidupkan jiwa kita. Nah gitu. Saya kira 2 ayat dulu lah ya. Ini masih menyambung. Kita akan bertemu pada pertemuan nanti menyambung ayat-ayat ini. Ini ada catatan ya. Begini sedikit ini, ada beberapa pertanyaan juga desakan kepada saya, sebaiknya melaksanakan kunut nazilah karena kondisinya katanya sudah sampai pada tingkat kunut nazilah. Saya menyatakan tong dimumurah doa teh, kalau tidak sesuai tidak akan dijabah. Dan kunut nazilah itu bukan putusan perorangan, mesti putusan pemimpin, dimusyawarahkan dengan berbagai pertimbangan, apa sudah layak atau tidak. Ya begitu. Yang dilakukan adalah kunut nazilah, bukan kunut daim. Daim itu dawam, itu subuh. Hadisnya ada, tapi doim tidak bisa diamalkan. Allahumma hdini fiman hadait itu hadisnya doim. Sedangkan kunut nazilah pernah dilakukan oleh Rasulullah, hadisnya sahih. Ketika mengalami kerugian luar biasa, banyak hafal Quran yang dibunuh, Rasul memutuskan untuk kunut nazilah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan subuh saja, terus mendoakan. Isinya semoga umat Islam diselamatkan dan dihancurkan, disiksa, dibinasakan orang-orang kafir yang merusak, orang-orang yang dolim, yang merusak Islam. Ini boleh berdoa begitu dengan kunut nazilah, tapi harus dengan pertimbangan pemimpin, harus tepat, tidak sembarangan. Ya sekarang bersabarlah, bertahanlah, tabarlah, ini kan sedang diuji ya, untuk mendapatkan nilai dan meningkatkan kualitas. Jadi kalau ada yang bertanya apa sudah waktunya kunut nazilah, jawabannya belum, atau harus dimusyawarahkan dulu
dengan berbagai macam pertimbangan, nanti itu disebarkan, dianjurkan, jadi semua nanti yang melakukannya. Begitu ya, ini catatan saja. Bersabar, hendaklah kita lakukan yang baik, laksanakan tugas-tugas hidup yang baik. Sekian dulu, insya Allah kita ketemu lagi sampai depan.